masuk di dalam ibadah pada saat ini. Ibadah saat ini kita lakukan dalam nama Tuhan Allah yang telah datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua. Amin. Sejak langkah awal
Kristus. Bagaimana saudara-saudariku? Apakah kita di KJW sudah siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Puji Tuhan, siap sekali. Kita lihat kemarin itu sungguh luar biasa. Kita tahu bagaimana gereja GKJ kita tercinta, Pepandan Warujai, begitu luar biasa menerima kedatangan Tuhan Yesus, menerima semua yang ada, tamu-tamu dari Nganjuk, dari Bandaran, dari Ngronggot, Prambon, dari kemarin rekan-rekan dari gereja-gereja yang lain juga. Itulah dia GPDI dari Baron, luar biasa. GKJW benar-benar luar biasa, mewujud nyatakan memang kita benar-benar menempatkan diri di dalam kita menyambut Tuhan Yesus. Kita benar-benar saling menerima. Ya, di situ tidak hanya di saat kita suka saja, di saat kita atau warga kita ada yang menderita, mendapatkan tantangan, mendapatkan cobaan, kita tidak tinggal diam. Tetapi bagaimana? Kita tetap ambil bagian di situ. Ada yang mengunjungi, ada yang memberikan motivasi, ada yang memberikan support dan yang lain-lainnya. Itulah bentuk gereja kita tercinta GKJW. Itu pun dilakukan tidak hanya di dalam lingkup gereja kita saja. Di luar sana, saya yakin dan percaya gereja kita tetap ambil bagian. Ada amin? Amin. Terima kasih. Itu karena apa? Karena Tuhan Yesus luar biasa. Satu pujian lagi, Dia lahir untuk kami. Sang penebus, Askara Raja, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami.
yang tinggi, dalam kebayang curang, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Dalam hidupku ini tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam kebayang curang, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam kebayang curang, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Tetap semangat. Puji Tuhan. Ya, tema khotbah pada pagi hari ini yaitu jadilah padaku menurut perkataanmu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kira-kira sudah banyak yang tahu ya, terlebih itu ibu-ibu. Kira-kira indera apakah yang pertama kali terbentuk di dalam rahim ibu? Ini Bu Lili ini yang tahu nih, Bu Lili. Iya. Indera yang pertama kali terbentuk yaitu
indera pendengaran. Betul ya, beli ya. Ya, indera pendengaran. Di usia 4 sampai 5 minggu sudah terbentuk. Namun memang belum sempurna. Sempurnanya janin terbentuk pendengarannya di usia 18 sampai 20 minggu. Ya. Kenapa seperti itu? Memang karena pengaruhnya pendengaran ini luar biasa sekali di dalam kehidupan manusia. Ternyata Allah punya maksud. Allah menginginkan kita sebagai umatnya untuk senantiasa mengikuti, mengindahkan, dan menuruti perintah-perintah Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah kita menuruti kehendak Tuhan? Ya, pasti kita semua sudah berusaha untuk mengikuti kehendak Tuhan. Namun namanya manusia, menus-menus apa Pak Pur? Menus-menus goni dosa apa gitu. Intinya kita itu memang manusia yang tidak sempurna, manusia yang banyak melakukan kesalahan. Sudah diampuni, besok berbuat lagi. Apa namanya? Kayak apa itu? Lombok yang makan lombok itu loh. Sudah kapok lombok. Wis tahu nek lombok itu ya rasanya pedes, ya toh. Tapi ya dibaleni maneh, ya. Seperti itu juga kita. Padahal sudah tahu apa yang kita lakukan itu tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Kita sudah mohon pengampunan pada Tuhan. Tetapi kenapa kita tetap melakukan seperti itu? Ya memang karena manusia tidak sempurna. Ya seperti itu ya. Pada bacaan pada pagi hari ini berkisah tentang kunjungan malaikat Gabriel di kota Galilea yang bernama Nazaret, ya, kepada Maria. Bapak Ibu tahu, adik-adik pasti sudah tahu siapa Maria? Ya, masih perawan atau tidak? Iya, masih perawan ting-ting, ya. Tetapi dia bagaimana? Sudah bertunangan. Siapa tunangannya, anak? Yes. Siapa gurunya? KPR? Yes. Luar biasa. Saya puji. Ya. Saya yakin percaya anak-anak itu sekarang itu luar biasa. Kita punya model anak-anak yang banyak sekali, luar biasa. Yes semuanya. Kemarin banyak yang memuji, tapi ya tidak anak-anak saja kok. Semua luar biasa. Yes. Siapa koordinatornya? Siapa koordinatornya? Mari. Semua yang ada di sini, ya. Katanya kan tidak boleh sombong. Nah, iya. Siapa ketua panitianya? Semua yang ada di sini. Pak pilih bersama kru-kru yang lain, hebat. Saya itu udah kayak Bu ini tuh, aduh, semangatnya luar biasa. Soalnya sampai mau makan saja nggak sempat. Kelingan sing durung dikasih makan. Nah, itulah GKJ. Nah, kembali lagi. Tepuk tangan lagi. Iya. Saya senang sekali, luar biasa. Semua tidak ada yang kurang. Semua hebat-hebat, yang sepuh-sepuh hebat-hebat, apalagi dapat sangu. Iya, nanti gereja kita dapat sangu. Apalagi dua nih, kalau nggak mau ngatur, iya. Meskipun kadang saya, tapi
Iya, pancen maklum sembahku ya pancen semono kuwi. Begitu juga. Sabar. Yang nggak sabar siapa ya? Basus. Iya. Ojo dong sabar. Kita belum dapat apa namanya elok. Ayo mana dan golek elok. Padahal dadak sabar ya nanti dicarikan. Oh, sabar. Sabar. Iya, kembali kita ke tema pagi hari ini ya. Si Maria ini ada masukan dari malaikat Gabriel yang menyampaikan berita yang besar tentang terpilihnya Maria menjadi perempuan yang akan melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamainya siapa? Yesus, bukan khusus loh ya. Yesus, ya. Yesus ini adalah anak yang akan menjadi besar, yang disebut anak Allah yang maha tinggi. Iya. Dia nanti yang akan menjadi raja di atas raja. Dari keturunan mana? Ya, dari keturunan Raja Daud. Kok gurunya yang jawab anak-anak ngantuk? Dia mendengarkan ngomong sendiri. Iya, iya. Lalu si Maria heran, kan saya masih perawan, masa saya akan melahirkan? Coba siapa yang tidak bingung dari anak-anak? Sudah apa namanya masih perawan tapi akan melahirkan, pasti sesuatu yang dia pikirannya nggak mungkin, kok aneh, kenapa bisa? Tetapi dia tidak langsung menerima begitu saja. Dia hanya menyerahkan diri. Oh iya, saya ini siapa toh? Saya hanyalah hamba Tuhan. Dia berpikir dengan baik. Meskipun sebetulnya dia pasti, waduh, yang namanya seorang anak gadis, kalau tidak ada apa-apanya, yang namanya anak gadis, terus tiba-tiba hamil, itu kalau di mana? Di Yunani ya, itu yang pastinya dihukum cambuk sampai mati. Nah, bagaimana kalau sampai seperti itu? Berpikirnya seperti itu. Tetapi malaikat Gabriel menenangkan, jangan khawatir, karena Tuhan telah pilih engkau. Seperti itu. Jadi ini menjadi teladan bagi anak-anak yang masih gadis ya. Diharapkan meskipun sudah tunangan ya, kita tidak boleh melangkah jauh ya. Jadi tetaplah kita menjaga kesucian kita sampai tiba saatnya. Inilah teladan yang Maria berikan kepada anak-anak perempuan. Jadi Maria mengajarkan kepada kita semua ada dua hal yang harus kita sadari, yaitu Maria menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan. Untuk melakukan apapun kita tidak akan berdaya. Jadi kita Maria ini hanya percaya kepada Tuhan, karena dia merasa dialah hanya hamba yang
tidak ada apa-apanya. Jadi akhirnya dia mengikut Tuhan. Oh, manut apa jari Gusti. Kita harus percaya apa yang disampaikan malaikat Gabriel, Maria ini menyerahkan sepenuhnya atas kehendak Tuhan. Yang kedua, Maria tahu segala cita-cita harapannya itu adalah keinginan Tuhan. Jadi kalaupun kita memiliki keinginan yang tinggi, aku mau pengen jadi ini, yang lebih baik ini, apa tidak baik? Baik, kita berusaha semaksimal mungkin, tetapi kita harus tahu Tuhan yang berkehendak atas kita semua. Betul demikian ya. Jadi mari kita bersama-sama mencermini panggilan Maria ini. Kita belajar dari Maria tentang bagaimana spiritualitas kita sebagai panggilan Tuhan. Tidak semudah itu, tidak semua orang terpanggil, ya. Semua orang bisa dipilih, tapi hanya kita yang terpanggil akan menjadi benar-benar yang sesuai Tuhan kehendaki. Ini Pak Diem ini paham semua apa tidak ya? Paham ya? Ya saya tidak banyak berkata-kata karena kemarin ya seperti ini aja, karena memang ini momen-momen di hari kedatangan Tuhan Yesus. Kita sama tahu, kita lelah, kita masih banyak lagi tugas-tugas. Nanti sore masih ada, tanggal 25 masih ada, tanggal 27 masih ada, 29 masih ada. Saya cukupi sampai di sini saja. Semoga apa yang saya sampaikan kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dia
era Pontius Pilatus disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, mengampunkan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Kita syukur kepada Tuhan yang berupa persembahan pada pagi hari ini yang sudah kita siapkan dari rumah kita masing-masing. Di pagi hari ini sebelum kita mempersembahkan kepada Tuhan ada dasar firman yang kita ambil dari Amsal 43 ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Demikian, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lubuk-lubukmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Mari persembahan ini kita iringi. Tuhan Yesus yang Maha Baik yang kami sembah, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, hingga saat ini Engkau selalu memelihara hidup kami masing-masing Tuhan, memberi kesehatan, kekuatan, hingga di pagi hari ini ya Tuhan kami berusaha berkumpul bersama untuk memuliakan nama Tuhan, dan Engkau telah memberi berkat kepada kami semua Tuhan. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami mengambil sebagian dari berkat Tuhan, kami kumpulkan bersama Tuhan, kiranya suci yang Tuhan kuduskan persembahan ini, sehingga persembahan ini Tuhan berguna untuk pelebaran kerajaan Tuhan, khususnya di Beban dan Warusen. Ya Tuhan, bagi hamba-Mu yang mengelola persembahan Ibu Ani Tinawati ya Tuhan, Kau sendiri yang menuntun, memimpin dengan Roh yang kudus, sehingga apa yang dilakukan semuanya seturut dengan kehendak-Mu.
Inilah Tuhan persembahan kami, hanya kami serahkan di dalam kuasa-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan kiranya berikan roh kebijaksanaan yang sebentar lagi akan menantikan pemilu. Tuhan kiranya berikan ketertiban, aman, dan terkendali. Juga kiranya berikan kesuksesan seperti apapun yang diharapkan oleh rakyat, aman, damai, dan terkendali. Tuhan, sebentar lagi kami sudah tidak akan tinggal diam di sini saja. Kami akan sehingga kami boleh sampai di rumah, di tempat kami berkumpul dengan keluarga dengan penuh sukacita. Inilah ya Tuhan, doa kami yang kurang sempurna ini hanya kami serahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami mohon pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan penuh sukacita, bekerjalah dengan setia dan sungguh-sungguh. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah menjadikan langit selalu berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu, kesukaan tanpa air mata, tetapi Tuhan selalu menjadikan kekuatan, kemampuan hari lepas hari. Percayalah, Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Menyertai kita semua saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Mewakili panitia menyampaikan banyak terima kasih kepada terutama panitia dan Bapak Ibu semua jemaat yang ada di GKJW Marutaya. Kalau tidak ada Bapak Ibu sekalian, saya tidak ada apa-apanya. Ya sama-sama. Ya, dan sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada jemaat GKJW Marutaya yang
sepenuhnya mendukung kegiatan perayaan Natal pada tahun ini ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Makan malam Mas. Kami juga. Melayani